Lisa, bagian 6, karya S.R. Kusuma, yang dibacakan oleh penulisnya sendiri. Mendengar ada anak didiknya yang terkunci dan pingsan di dalam kamar mandi, pihak sekolah berusaha untuk mengetahui apa yang sebenarnya terjadi. Dan Saga mengakui semua itu adalah akibat ulah jahilnya. Ia pun meminta maaf langsung kepada Lisa dan berjanji untuk tidak mengulanginya lagi. Dan sejak saat itu Saga menaruh perhatian yang tidak biasa kepada Lisa. Rasa bersalahnya terhadap Lisa ternyata mampu merubah sikap Saga terhadap Lisa. Mereka yang selama ini hampir tidak bisa akur, lambat laun mulai menunjukkan kebersamaan dan semakin akrab satu sama lain. Saga sebenarnya adalah murid yang cerdas dan berprestasi. Hanya saja sifat jahil dan badungnya seringkali membuat guru-guru dan teman-temannya merasa terganggu oleh tingkah lakunya itu. Pihak sekolah tidak bisa berbuat banyak terhadap kenakalan Saga karena orang tua Saga adalah orang yang cukup terpandang dan disegani saat itu. Mereka hanya bisa mengawasi tanpa bisa memberi hukuman atau sanksi kepada Saga. Tetapi insiden kamar kecil yang menimpa Lisa membuat pihak sekolah mau tidak mau harus memberi teguran secara lisan maupun tertulis yang ditujukan kepada orang tua Saga. Mereka tidak bisa lagi mentolerir perbuatan Saga yang telah melampaui batas, karena apa yang dilakukan Saga bisa membahayakan jiwa Lisa. Entah apa yang akan terjadi apabila Saga sampai lupa kalau ia telah mengunci Lisa di kamar kecil dalam keadaan pingsan. Itu akan berakibat sangat fatal, apalagi Lisa memiliki riwayat penyakit asma sejak kecil. Orang tua Saga sempat marah kepada Saga dan mengancam akan memindahkan Saga ke sekolah lain. Tetapi pihak sekolah memberi kesempatan kepada Saga untuk tetap bisa bersekolah dengan catatan Saga tidak akan mengulanginya lagi karena apa yang ia lakukan bisa saja membahayakan keselamatan teman-temannya. Terlebih sebenarnya Saga adalah murid yang cerdas dan sangat berprestasi di bidang olahraga. Dan sejak kejadian itu, lambat laun Saga mulai menunjukkan perubahan baik sikap, tingkah laku, dan tutur katanya. Ia lebih bisa menghormati dan menghargai orang lain, terlebih kepada teman-temannya yang sering ia jadikan bahan olokan. Dan sekarang lihatlah, Lisa yang dulu selalu menjadi sasaran keisengannya, kini ia telah tumbuh menjadi gadis dewasa yang sangat cantik. Ia terlihat begitu mempesona, hingga membuat Saga yang menjelma menjadi seorang pria tampan dan gagah itu tak sanggup untuk tidak menikmati keindahan ciptaan Tuhan yang Maha Esa di hadapannya itu. Saga hampir tidak pernah dapat mengalihkan pandangannya kepada gadis yang duduk di hadapannya itu. Pria tampan itu sangat menikmati apapun yang Lisa lakukan. Entahlah, apapun yang ada pada diri Lisa sangat menarik baginya. Ceritakan padaku, apa yang terjadi padamu, sehingga kamu bisa menjadi seperti ini? Tanya Lisa, menyadari Saga terus menatapnya, membuat gadis 24 tahun itu menjadi salah tingkah. Apa maksudmu seperti ini, Lisa? Aku masih Saga yang dulu, balik Saga bertanya. Lisa tersenyum. Ya, aku tahu. Kamu terlihat jauh lebih baik sekarang, dan aku tidak pernah membayangkan akan bertemu denganmu dengan keadaan yang seperti ini. Kamu tak lagi kurus dan berjerawat. Saga tertawa mendengar kata-kata Lisa, dan aku juga tidak pernah membayangkan akan bertemu denganmu dengan keadaan yang seperti ini juga, Lisa. Kamu tumbuh menjadi seorang gadis yang cantik, anggun, dan seksi, ujar Saga sambil tersenyum manis. Seksi, Lisa menggumam sambil tertawa. Ya, itu yang terlihat olehku. Maaf, aku harus mengatakannya. Saga tersipu malu. Lisa tertawa lirih.
Saga tidak pernah berubah. Ia akan mengatakan dengan jujur apa yang ia lihat dan rasakan. Oh, ayolah Lisa. Laki-laki dimanapun di dunia ini akan berkata hal yang sama. Dan mereka pasti akan setuju kepadaku kalau kamu adalah gadis yang sangat cantik, anggun, dan seksi. Saut Saga melihat ekspresi wajah Lisa. Dalam bayanganku selama ini, aku hanya melihat Lisa 6 tahun yang lalu. Dengan rambut kepang duanya, kacamata minus yang selalu bertengger di hidungnya, dan tingkah lakunya yang manja tapi cengeng. Tapi hari ini kamu benar-benar membuatku. Saga tidak melanjutkan kata-katanya. Ia hanya bisa menatap wajah cantik gadis di hadapannya itu. Apa? Tanya Lisa. Saga tersenyum. Entahlah Lisa, dapat bertemu lagi denganmu benar-benar membuatku merasa senang, katanya kemudian. Lisa tersenyum. Ya, aku juga. Aku sungguh senang dapat bertemu lagi denganmu. Lisa, maafkan aku ya. Lisa mengerutkan dahi. Maaf untuk apa? Kamu tidak pernah melakukan apapun kepadaku. Bahkan kita baru bertemu beberapa menit yang lalu, ucap Lisa. Saga tersenyum. Maafkan aku karena pernah membuat dirimu celaka. Entah apa yang akan terjadi andai saja waktu itu aku lupa membiarkanmu terkurung di kamar kecil sekolah dulu, ucap Saga dengan wajah penuh penyesalan, mengingat betapa buruk perlakuannya kepada Lisa dulu. Lisa tertawa kecil. Kejadian itu aku bahkan sudah tidak mengingatnya lagi, Saga. Itu sudah lama terjadi, tidak perlu kamu ingat lagi. Tidak, Lisa. Rasa bersalahku tidak akan pernah hilang dan akan terus menghantui hidupku sebelum aku meminta maaf kepadamu, ujar Saga. Bukankah kamu sudah meminta maaf kepadaku? Aku pun sudah memaafkanmu. Itu tidak akan pernah cukup, Lisa. Sudahlah Saga, aku sudah memaafkanmu. Jangan kamu ingat-ingat lagi kejadian yang lalu, oke? Saga tersenyum. Terima kasih, Lisa. Tak lama kemudian keduanya terlibat perbincangan yang seru dan penuh canda. Sesekali terdengar gelak tawa mereka berdua. Pertemuan yang tanpa disengaja itu menghadirkan kembali kenangan-kenangan di masa lalu. Meskipun tak sampai 3 tahun kebersamaan mereka, tetapi ikatan persahabatan yang telah terjalin tidak mampu membuat hubungan pertemanan mereka terputus begitu saja. Meski telah terpisah oleh ruang dan waktu, namun keduanya masih menyimpan kenangan-kenangan masa sekolah dulu di hati mereka masing-masing. Meski pada awalnya mereka terlihat canggung satu sama lain, tetapi tak membutuhkan waktu yang lama bagi mereka untuk bisa kembali akrab dan hangat. Setelah 6 tahun terpisah, mereka akhirnya dipertemukan kembali dengan keadaan yang sangat berbeda. Keduanya telah tumbuh menjadi pribadi yang dewasa dan berkarakter. Masing-masing memiliki pekerjaan yang patut untuk dibanggakan. Baik Lisa maupun Saga telah melewati banyak hal dalam hidup mereka. Banyak peristiwa yang datang silih berganti, memberikan banyak pengalaman dan kenangan yang sulit untuk dilupakan. Kendati demikian, tidak bisa dielak kalau semua akan berubah. Waktu akan terus berjalan dan membawa seseorang pada momen baru. Dan momen baru Lisa dan Saga baru saja dimulai. Pertemuan yang tidak terduga dua insan yang telah terpisah cukup lama itu seolah menghadirkan lagi kenangan-kenangan di masa yang lalu. Meski keadaan tidak lagi sama, baik Lisa maupun Saga telah menjadi pribadi yang jauh lebih dewasa. Namun ikatan persahabatan mereka tetap terjalin sangat kuat. Bahkan waktu tidak akan mampu menghapus jejak memori di antara mereka. Bersambung.